Samsung Galaxy S22 di tahun 2024 ini harganya sekarang udah cukup murah, hanya di 5 jutaan aja, dan itu Exynos. Kondisinya bukan terbaik tapi at least berfungsi. So mari kita langsung aja review apakah S22 masih bertahan di 2024 atau kedepannya bagaimana. Let's go! Halo guys, nama gue Stef dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy S22. Seperti biasa, pertama untuk harga dan speknya. Harga sendiri gue beli di harga 5,5 juta, cukup mahal karena kondisi yang gue dapet tuh bener-bener dog shit. Itu salahnya kayaknya bener-bener ngambil untung banyak ya. Tapi ya, it's okay. By the way, gue beli toko di sini. Kalau misalnya kalian mau beli, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan kalau mau wallpaper si Kazuma Harem ini, gue juga bakal taruh linknya ada di deskripsi. Jadi untuk harganya sih ini agak sedikit overpriced. Kalian pasti bisa dapat yang lebih murah kalau bisa kalian beli bukan di toko besar, tapi beli di toko yang penjual individual. Pasti bakal lebih bagus kondisinya dan lebih murah. Ya kalian tinggal lebih sabar aja, lebih teliti nyarinya, pasti bakal lebih worth it. Ini gue nyoba aja dan ternyata kalau beli di toko besar untuk HP second sih tidak memuaskan ya. Jadi untuk spek sendiri seperti ini, pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang lumayan kenceng, layar 6,1 inci compact, dia udah dynamic AMOLED juga ya, pastinya jadi bisa turun hertznya, dynamic, nice, UFS 3.1 dan juga punya baterai sebesar 3700 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt dan udah ada Samsung DeX, Galaxy AI dan juga disupport ini sampai 2026. Next, bagaimana tuh desain dan display? Desain menurut gue sih ini desain belakang paling bagus di Galaxy S series ya. S20 ke atas lah menurut gue. Even S24 sih gue lebih suka S22 karena kayak versi S21 tapi lebih refine gitu. Masih ada kayak naik gitu kameranya, kayak ada armor di kameranya, keren lah. Dan bodi belakang ini matte jadi kerasa oke dipegang gitu ya, yang walaupun memang unit gue ada kayak bekas casing tapi masih lumayan mulus lah, masih oke. Dan untuk frame samping dia terbuat dari aluminium tapi memang bisa kita lihat ini udah banyak kayak codet-codet gitu bekas untuk yang unit gue, it's okay. Dan untuk layar depan dia ini full screen 6.1 inch dot display, bezelnya tipis banget, masih futuristik banget, dan overall desain ini sangat bagus. Dan one-handed usage compactnya, form factor-nya sangat nyaman banget, ngingetin gue sama iPhone 13 mini. Nggak sekompact itu tapi ini menurut gue cukup compact, cukup enak di tangan. Dan untuk display quality dia udah 1080p OLED, Dynamic AMOLED ya. Ini sangat bagus banget, khas Samsung, vibrant tapi bisa terang juga, layarnya nggak sakit di mata, view angle perfect, dan overall gambar kelasa clean dan bersih banget. Samsung emang kalau masalah layar sih masih nomor satu menurut gue. So good, enak banget untuk nonton film ya pastinya layarnya. Visibilitas di bawah matahari juga cukup oke. Dia bisa lumayan terang, walaupun nggak seterang HP zaman sekarang, tapi masih sangat usable banget dan no problem at all. Terus untuk touch delay juga dia nggak ada masalah, dan haptic juga buat ngetik keyboard ini lumayan enak, tapi memang nggak seenak kayak Google Pixel. Ya bisa gue bilang nomor 2 atau nomor 3 lah setelah Apple. Ya Google Pixel masih lebih enak, tapi ini udah cukup bulat dan cukup powerful, tapi nggak seenak Pixel seperti yang gue bilang. Dan biometrik sendiri dia itu pakai ultrasonic fingerprint yang bisa kita lihat kecepatannya sangat cepat, dan enaknya ultrasonic itu lumayan fleksibel, mau kondisi kita agak basah atau agak kering, itu bisa di-scan dengan baik dan dengan cepat. Ya, lebih bagus daripada optikal, tapi overall ini bagus sih. Ultrasonicnya bagus banget. Dan bagaimana untuk kualitas audionya? Audio pertama untuk via headphone jack to USB Type-C, karena dia nggak ada headphone jack, cukup bagus. Khas Samsung, dia pakai Dolby Atmos nyala, suara lebih ke arah balance sedikit warm, dynamic range bagus, terus dia overall separasi instrumen juga oke, soundstage bagus, itu gue tes pakai SIM-GOT seperti biasa. Dan untuk speaker sendiri dia dual speaker. Ini memang speakernya kecil suaranya ya dibanding sama HP zaman sekarang. Tapi dia di volume tinggi, nggak ada distorsi dan kualitasnya enak dia. Balance warm seperti Samsung zaman sekarang, enak banget, sangat nyaman didengar, dynamic range lagi, soundstage-nya bagus, bassnya cukup oke, vokalnya juga jernih, nggak ada kayak suara noise gitu, nggak ada, vokalnya enak didengar, suara cewek juga nggak ngelokin di kuping. Overall bagus. Untuk lebih detailnya di speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Dan selanjutnya gue detail. Dan selanjutnya gue mau bahas bagaimana untuk si kamera quality-nya. By the way, sorry kalau misalnya review gue agak cepet karena ya gue mau coba format baru ya. Mungkin kalian lebih suka review lebih cepet gini. Untuk
Kamera sendiri, kamera belakang dia ada triple kamera, 50 megapiksel, 10 dan 12 megapiksel. 10 megapiksel itu telefoto, 3x optical zoom, dan untuk kamera depan dia 10 megapiksel. Depan belakang semua bisa nge-record di 4K 60, tapi main kamera bisa nge-record di 8K 24. Yang menurut gue sih gue agak kurang rekomen ya. Nah, terus bagaimana untuk kualitas fotonya? Bisa kita lihat, ketiga kamera belakang sih impresif ya. Di tahun 2024 menurut gue sih ya masih bisa bersaing dengan flexi zaman sekarang. Dynamic range bagus, terus dia gambarnya detail, khas Samsung, over saturasi ya. Yang mungkin beberapa nggak suka tapi ya masih oke untuk gue, over saturasi, kontrasnya oke. Dan overall gambar sih kelihatan bagus di tahun 2024 atau 2025 sekalipun. Nah, bagaimana untuk malam hari juga cukup bagus. Dia bisa nangkap foto dengan baik, lens flare dikit, dan gambar masih kerasa jernih juga. Terus untuk selfie juga dia surprisingly bagus, 10 megapiksel kerasa kecil tapi detailnya cukup oke dan gambar kelihatan jelas tanpa ada filter-filter yang aneh kayak di HP Cina ini. True to life lah, walaupun over saturasi tapi ya nggak bintik-bintik di muka tuh nggak dihalusin, jadi it's pretty good. Terus bagaimana untuk video recording? Nah, video recording sendiri bisa kita lihat gue hanya bisa nge-record sampai 8K 24 yang udah sangat tinggi, tapi kalau misalkan mau gonta-ganti lensa itu hanya bisa di UHD 4K 60 fps ya, yang udah sangat-sangat cukup banget. Jadi ini dia sampel videonya. Gue bisa bilang ini untuk mikrofonnya bagus banget, dan 4K 60-nya buat para content creator 5 jutaan ini impresif banget lah, bisa save money. So ini dia sampel untuk videonya seperti ini. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Sorry, ini gue di rumah lagi nih. I swear to you this is last time. But ya, 4K 60 kemarin gue salah bilang, ternyata di 4K 60 dia nggak bisa ganti resolusi juga ya. Maksimal 4K 60 di main kamera aja. Zoom, ya pretty good, nice. Dan ya, kualitas ini bagus menurut gue. Dan kita langsung aja switch ke 4K 30 buatnya penasaran. Nah ini baru di 4K 30 kita bisa ganti ke ultra wide, nice, atau ke telefoto 3 kali. Jadi ya, ini sama kayak di Google Pixel 7 Pro ya, hanya 4K 30 bisa gonta-gantinya. Ya harganya juga mirip. So anyway, seperti ini, sama juga kualitasnya nggak beda jauh menurut gue. Langsung aja kita ke gaming performance yang menurut gue lumayan bagus untuk form factornya. Let's go. Cukup bagus ya. So mari kita moving on ke gaming performance yang bisa jadi kelemahan dan kelebihan dari HP ini. Kelemahannya karena memang ini pakai Snapdragon 8 Gen 1, form factor kecil, jadi cenderung panas ya, karena 8 Gen 1 kan kerasa panas. Tapi kalau untuk bukan main game, ini HP dingin-dingin aja, cuma kalau main game cukup panas. Kalau misalnya untuk main game dia memang cukup panas. Gue main Wuthering Waves bisa kita lihat itu di settingan medium setting 60 fps. Kalau misal exploring smooth banget 60 fps dan gak terlalu panas banget, tapi kalau misal combat dia langsung heats up, langsung panas, dan FPS-nya turun sekitar 40-30. Masih extremely playable, masih nyaman banget, tapi baterainya memang jadi cepet boros dan cepet panas. Kalau misal kalian main lebih dari 15 menit aja kayak daily commission gitu, dia mulai kerasa panas dan kerasa termatotoing. Starter masih nggak ada, tapi kerasa FPS-nya turun. Jadi ya, mungkin HP-nya lebih cocok untuk daily commission aja, atau kalau mau main game lama mungkin bisa di low setting, jangan di medium ya. High juga bisa, tapi gue nggak rekomen, cepet panas. Gen 1 itu setrikaan banget. Terus untuk game rhythm bagaimana? Nah ini enak banget karena layarnya kecil. Buat para jempol player ini absolutely amazing. Bisa kita lihat gue main Bandori itu di low setting aja biar prioritas FPS sama longevity ya, biar lebih tahan lama, endurance. Itu gue main Bandori di lagu tinggi, nggak ada audio delay, enak banget pakai jempol, layarnya kecil. 6.1 inch menurut gue sweet spot lah buat para jempol player. Enak banget, masih nyaman dan gak kerasa kayak harus apa ya, thumb gymnastic gitu. Masih kerasa enak banget. Dan gue bisa lihat full combo, no problem. Jadi untuk main game rhythm sih ini menurut gue perfect phone untuk si form factornya. Dan performance-nya juga. So that's pretty good. Untuk game sih masih solid banget di 5 juta. Yang nggak sebagus kayak Poco F6 atau Xiaomi 14T, tapi untuk umurnya masih playable banget. Terus bagaimana untuk UI experience? UI, nah ini HP disupport sampai Android 16. Yang cukup lama menurut gue ya. Android 16 2026 udah cukup lama. Nggak sampai 7 tahun kayak S24, tapi menurut gue sih untuk value-nya masih oke. Dan untuk day-to-day performance, ini HP-nya masih smooth banget. Ini sih gue nggak bisa ngerasain beda yang signifikan dibanding sama S Nova Ultra gue. Buka aplikasi, kayak navigasi OS dengan cepet, semua kerasa smooth dan masih kerasa kayak HP flagship. Dibanding sama Xiaomi 14T sih masih lebih smooth di sini menurut gue. Dan juga untuk AI, dapat atau enggak, yang pasti dapat. Kalau misalnya kita mau nyari, tinggal press and hold di home button, langsung nyala, buletin book. Ini bisa Galaxy AI, no problem, so that's pretty good.
Terus bagaimana untuk si DRM infonya sendiri? Ya kita bisa lihat aja langsung. Di sini DRM info yang pastinya sudah di Wideframe L1 dan sudah di HDR10 Plus, so that's pretty good. Dan yang terakhir gue mau bahas bagaimana untuk ketahanan baterai. Ini baterai 3000 mAh battery dan umurnya udah tua bagaimana. Memang ini baterai menurut gue kalau untuk main game boros banget, tapi kalau untuk day to day sih seharian masih oke, asalkan bukan intensif atau nggak berat ya pemakaiannya. Mungkin kalau misalkan kalian cuma pakai untuk sosial media dan nonton YouTube, nonton video, ini seharian masih cukup tahan. Tapi kalau misal sering pakai foto mungkin 3/4 hari lah. Ya wajar lah untuk size-nya, baterainya 3000 mAh battery ditambah chipset yang power hungry sih, menurut gue masih cukup solid. Terus bagaimana untuk kelemahannya? Kelemahan HP ini hanya satu menurut gue, atau dua lah. Satu dari baterai life-nya, dan kedua dari si carinya. Kalian nyarinya harus hati-hati karena gue jangan beli di toko yang besar, karena kalau toko besar tuh, apalagi kalau dia nggak nyantumin kemulusannya berapa gitu ya, kadang dia seenaknya aja ngirim kayak gini ya, kayak kondisinya bener-bener apa adanya banget. Ini sih lebih kayak 4 jutaan daripada 5 juta menurut gue. Tapi overall sih, at least kok masih berfungsi. Kalau misalnya kalian mau males aja, mungkin pakai yang toko banyak jual nggak apa-apa. Tapi gue rekomen kalau beli HP bekas, terutama X resmi, mendingan cari yang individual ngejual. Ya, itu saran dari gue. So, untuk konklusinya sih, kalau misalnya kalian bisa melakukan hal tersebut dan nggak apa-apa sama baterai life-nya yang agak lumayan kurang bagus, ini HP mau untuk HP utama atau HP secondary, absolutely amazing. Emailnya aman, layarnya amazing, compact form factor. Ini kameranya masih flagship level zaman sekarang, video recordingnya absolutely amazing, gaming performance lumayan solid untuk size yang kecil, dan overall masih bisa disupport juga ini sampai 2026. Jadi masih future proof ya. Overall gue sih rekomen banget ya. Kalau misalnya kalian takut beli Pixel 7 Pro, gue sih masih lebih suka Pixel 7 Pro. Tapi kalau misalnya kalian takut sama emailnya dan spare partnya yang pretty much non-existent, pengen main aman aja, Exynos kayak gini sih menurut gue value-nya lebih bagus. Malah mungkin lebih bagus daripada Galaxy A55 ya, kalau misalnya kalian bisa nggak ada yang bagus kondisinya. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subs. Terima kasih udah nonton videonya. Kalau misalnya kalian suka format yang lebih cepat kayak gini, bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Sayonara.